Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan mengkoneksikan hati kita masing-masing dengan Tuhan dan tentunya dengan sesama. Jadi memang malam hari ini temanya adalah heart connection atau koneksi hati. Dan kita mau belajar koneksi seperti apa sih yang mau dibangun dalam kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Ibu Krisna Dewi. Sebelum kita akan belajar, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami hati untuk rindu, mendengar, belajar firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, Ibu Krista, setiap kami yang bersama-sama dengar dan belajar, karunia Roh Kudus-Mu yang akan menguraikan kami dengan kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat malam Bu Krisna, saya persilahkan Bu. Baik, selamat malam. Terima kasih. Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam program Bara Digital Ministry. Dan tema kita malam hari ini, tadi sudah disebutkan ya, heart connection atau koneksi hati. Ya, setiap orang memang perlu memiliki koneksi yang baik, ya. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama, khususnya juga dengan keluarga, baik dengan anak, dengan pasangan, juga dengan, kalau kita bekerja dengan atasan, dengan teman-teman, sebaya kita, kalau bertetangga dengan tetangga, pastinya koneksi hati itu penting sekali. Ya, apa itu koneksi hati? Ya, koneksi itu kan punya hubungan ya. Jadi kalau koneksi hati itu adalah hati yang terhubung, hati yang terkoneksi, yang terhubung, hati yang nyambung, yang bisa saling mengerti satu sama lainnya. Kadang-kala anak-anak kan, apalagi anak remaja ya, males ngomong sama mama, nanti ujung-ujungnya saya malah yang disalahin, Bu. Loh kok bisa? Iya, saya bilang, Mah, tadi kan ada temanku yang berkelahi. Waduh, aku sampai ketakutan. Belum selesai ngomong, mama saya udah bilang, awas lo ya, kalau lo ikut berkelahi kayak gitu nanti. Apa-apaan sih? Saya cuma mau cerita, Bu. Tadi itu ada teman yang berkelahi. Saya belum selesai ceritanya sudah langsung dibilang, awas lo ya, nanti kalau kamu jadi orang ikut-ikutan berkelahi kayak gitu, mama akan marah. Ya, itu belum nyambung, belum paham, sudah, kalau bahasa kasarnya nyolot duluan ini. Udah dipotong duluan. Jadi kadang-kadang anak jadi males ya untuk mulai koneksi lagi karena kadang-kala ujungnya cuma disalahkan. Atau mungkin tadi mah aku dibilang temanku mau main ke rumah kan, mah aku bilang enggak lah, besok kan ada ulangan. Kamu ya jadi orang sombong. Kemudian mamahnya, makanya jadi orang jangan sombong. Kamu tuh temen mau main ke rumah aja, nggak boleh. Alasan macem-macem. Kamu sih ya. Nah, itu menjadikan koneksi nggak baik. Karena kita mau mengungkapkan perasaan si anak ini ya, tapi orang tua nggak mendengarkan sampai selesai dulu, sudah langsung diputus, dan bahkan menyalahkan atau menyudutkan anak kita. Belum lagi dengan pasangan misalnya. Ada ibu-ibu yang bilang, males ngomong sama suami. Ntar ujung-ujungnya ribut, Bu. Mending saya diem aja. Saya ngomong misalnya ini nanti ya ada kebutuhan ini. Lu kemana aja duitnya? Jadi padahal kemarin banyak kebutuhan, dia juga tahu, tapi kemudian udah nyalain duluan. Saya jadi, males nanti kalau ngomong sama suami, ujung-ujungnya ribut. Atau juga ada suami yang, waduh Bu, kalau saya ngomong ke istri, bisa A sampai Z nih. Istri saya bisa ngomel. Mendingan saya diem-diem saja, saya simpen ada tabungan, nanti pas ada kebutuhan saya bilang, kalau enggak nanti malah, lu ya pinjem, lu ya gue istri pinjem duit aja, atau mungkin nyimpen duit banyak-banyak, nggak bilang-bilang, ternyata ada ya. Ada kalau bilang dari awal nanti justru ribut. Dari mana aja duitnya, sini kasih gue, macam-macam. Kalau ini nggak ada koneksi hati dengan pasangan. Kalau tidak ada koneksi hati yang baik dengan anak-anak, orang tua yang otoriter, yang selalu menyalahin anaknya, membuat koneksi buruk. Makanya kita butuh terhubung dengan sang maha yang mampu memahami diri kita, mengelola hati kita,
yaitu terkoneksi ke Tuhan. Apa sih keuntungannya ketika kita itu terkoneksi ke Tuhan? Kita ini udah masuk tahun 2025. Ya, kita masih ada di bulan yang pertama ini, bulan Januari. Ya, bagaimana kita menjalani tahun baru, hari-hari kita dengan senantiasa terkoneksi ke Tuhan. Sekali lagi, kenapa harus terkoneksi? Karena kalau kita diizinkan ada pergumulan dalam keluarga kita akan mampu melewatinya dengan kuat. Ketika kita terkoneksi ke Tuhan, hati kita terhubung ke Tuhan, ketika ada persoalan yang di luar kita inginkan, yang tak terduga, yang suddenly tiba-tiba, kita tahu harus lari kemana. Kita tahu kepada siapa kita ini bisa beroleh kekuatan dan pengharapan. Apalagi ketika kita merasa mungkin ketakutan, khawatir tentang kesehatan kita, tentang ekonomi kita, tentang relasi kita, pekerjaan kita, anak-anak kita, pasangan kita, diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita juga takut gitu ya, dengan apa yang hendak kita hadapi. Mungkin ada yang sedang putus pacar ya. Mungkin ada yang sedang mau pindah pekerjaan. Atau mungkin bahkan di PHK, tidak dilanjutkan kontraknya. Aduh takut, khawatir, merasa terpuruk, merasa hidup ini gak berdaya. Mari kita lihat firman Tuhan. Ini yang dirasakan Daud ketika dia dalam pelariannya, dikejar, mau dibunuh. Ketika Daud hendak dihabisi nyawanya, hendak direbut tahtanya, bukan oleh Goliat, bukan oleh Raja Saul, tetapi justru oleh anaknya sendiri, Absalom. Kita buka satu ayat di Mazmur pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat. Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat, di sana dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisaiku, perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Sekali lagi, di Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Konteks ini, Raja Daud sedang takut. Tapi dalam ketakutannya, dia mau tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dia memperkatakan dengan iman, Engkaulah perisaiku. Ada kan lagunya? Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ketika terkoneksi ke Tuhan, Daud merasa aman. Dia mengakui Tuhanlah perisaiku. Perisai itu sebuah alat yang untuk melindungi diri. Tameng. Dia yang akan menahan dari serangan musuh. Itu perisai. Tuhan melindungi Daud. Dia perisainya. Bahkan Daud mengatakan, Tuhan yang akan senantiasa membuat kepalaku tegak. Artinya tetap mampu berjalan, tetap mampu melangkah, karena ada Tuhan yang memberikan perlindungan. Jadi koneksi hati ke Tuhan itu penting, sangat penting. Bukan saja ketika ada pergumulan, tapi ketika ada juga relasi-relasi yang rusak dalam kehidupan keluarga. Sumber relasi yang baik adalah Tuhan. Dia sang komunikator. Jadi bicara masalah relasi,
Ya, koneksi hati itu juga bicara masalah komunikasi. Bagaimana komunikasi kita selama ini dengan Tuhan, dalam doa-doa kita, di dalam membaca firman Tuhan, memahaminya. Sehingga kalau ada masalah kita nggak nyinyir, nggak ribut, nggak ngalor ngidul, ngomel duluan, nyalain A, nyalain B, nyalain anak, nyalain pasangan, nyalain kondisi, nyalain karyawan, atasan, tetangga, semua disalahin. Kalau itu yang terjadi, koneksinya menjadi tidak baik. Menjadi rusak. Anak yang diomeli terus-menerus oleh orang tuanya, entah mamanya atau papanya, pasti nggak akan kerasan di rumah. Masuk rumah tuh kayaknya berat. Belum lagi kalau sampai trauma-trauma ketika masa kecil dia ditempeleng, dipukul, ditolak. Itu koneksinya buruk. Itu butuh koneksi dengan Tuhan yang terus-menerus, yang mampu mengubahkan hati kita. Tentu kita percaya bahwa ketika memasuki tahun yang baru, ketika menjalani hidup-hidup kita saat ini, kita butuh senantiasa juga introspeksi diri. Kita butuh senantiasa mengevaluasi diri, bagaimana koneksi kita, keterhubungan batin kita dengan keluarga, dengan Tuhan. Bukan saja kita mau untuk senantiasa tanpa masalah hidup ini, mulus terus. Kadang-kadang kita ketika bicara masalah, bicara pergumulan, alergi itu ya. Padahal banyak manfaatnya juga ketika kita ada pergumulan masalah. Asal kita berjalan menyelesaikan masalah itu dengan Tuhan. Terus terkoneksi, hati kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga pengambilan keputusan juga tidak akan keliru. Tak mau berjalan kalau tanpa Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terkoneksi ke Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Artinya, apapun kondisi kita, suka duka, berkekurangan, berkelimpahan, ada pergumulan, ada berkat, saya mau menjalaninya terus terhubung dengan Tuhan. Supaya saya memperoleh kekuatan, karena Engkau perisaiku. Supaya saya tak bisa bertegak jalannya, supaya saya berjalan dengan kuat di tengah badai hidup ini. Sekaligus tahu apa yang tetap saya lakukan ketika Tuhan melimpahi berkat dalam kehidupan saya. Untuk saya tetap boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang, menjadi alatnya Tuhan, itu kan yang menjadi tugas kita dalam hidup ini. Tuhan memang menetapkan langkah-langkah hidup kita, supaya kita tetap berjalan dalam koridor firman-Nya. Kalau kita terkoneksi ke Tuhan, kita tidak akan jatuh tergeletak manakala ada pergumulan dalam hidup kita. Seperti Daud tadi, dia tidak banyak menyalahkan anaknya, menyalahkan situasi teriak-teriak atau menyalahkan diri sendiri, tetapi dia tetap mampu memperkatakan firman, memperkatakan siapa Tuhan itu. Engkaulah Tuhan. Engkaulah perisai. Perisai di hidupku yang melindungi aku. Yang membuat kemuliaanku. Yang terus akan membuat kepalaku tegak. Engkaulah Tuhan. Aku nggak takut kok dibaca ayat berikutnya. 10.000 pun
orang akan menyerang rebah. Musuh-musuhku banyak, aku tidak akan takut. Karena engkau beserta dengan aku. Musuh-musuhku, kalau di ayat yang ketiga, musuh-musuhku mengatakan Tuhan tidak akan berpihak ke aku. Mana mungkin Tuhanmu akan menolong kamu? Musuhmu akan banyak. Orang banyak mengolok-olok aku. Itu seruan Daud, pemazmur Daud. Tapi aku percaya engkaulah perisaiku, kekuatanku. Mari, ini kita pegang, dan ini bisa kita yakini, kita pegang dalam kehidupan kita, kalau kita selalu terkoneksi ke Tuhan. Keuntungan kita terkoneksi ke Tuhan, hidup kita akan merasa aman, karena yakin Tuhan akan melindungi kita. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menopang kita. Kita akan memiliki hati yang penuh damai sejahtera. Karena kita juga menyiapkan hati kita untuk didiami Yesus yang sumber damai sejahtera itu. Kita akan tahu kemana kita berseru ketika ada persoalan hidup. Daud berseru kepada Tuhan. Ketika kita terkoneksi ke Tuhan, dialah pribadi satu-satunya yang pertama kali untuk kita mintai tolong. Untuk kita boleh berseru, tolong Tuhan, saya harus bagaimana? Apa yang saya harus lakukan? Tolong saya. Saya yakin dengan Tuhan, saya bisa. Kita perkatakan iman itu. Kita memperkatakan bagaimana kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang akan berjalan di depan kita. Berperang, tanda kutip ya, berperang bukan pakai pedang-pedang kalau saat ini. Ketika ada persoalan apapun yang membuat kita takut, sulit, merasa nggak nyaman, khawatir, Tuhan ada di depan kita, menjadi tameng kita, perisai kita, untuk melindungi kita dan menyelamatkan kita. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara semua, saat ini saya tidak tahu Anda sedang bergumul dengan apa, sedang bergumul masalah apa, apakah relasi dengan pasangan, yang merasa kita tertekan, gak berdaya, berserulah kepada Tuhan, terus tetap terkoneksi ke Tuhan. Atau Anda sebagai orang tua tidak mampu memahami hati anak-anak Anda. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kita yang menemui anak-anak kita berontak kepada kita. Atau Anda anak-anak yang merasa tertolak, tidak dikasihi. Harusnya merasakan cinta, merasakan kasih sayang. Tapi justru koneksi hati Anda rusak oleh karena sikap yang otoriter mungkin dari orang tua. Atau orang tua yang merasa sedih ketika anak-anak melawan kita. Berkoneksilah ke Tuhan. Berhubunganlah terus dengan Tuhan. Koneksi Anda dengan Tuhan itu yang paling utama untuk bisa membangun koneksi-koneksi yang lainnya. Koneksi dengan Tuhan akan memampukan Anda berkoneksi hati dengan baik kepada pasangan, anak, relasi-relasi Anda, dan hati yang mungkin kecewa, marah, bisa diubahkan menjadi lemah lembut, penuh damai sejahtera, sukacita ketika hati Anda terkoneksi kepada Tuhan. Saya berharap di tahun yang baru dalam hidup kita ini ke depan, apapun pergumulan yang akan ada, siap kita menjalaninya. Karena ada Tuhan, Sang Perisai hidup kita. Hidup kita sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalaupun ada pergumulan, kita tidak akan jatuh. Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Asalkan kita berjalan, terkoneksi terus kepada Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya
berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi, kalau Anda terkoneksi ke Tuhan, apapun kita akan kuat karena Tuhan menopang hidup kita. Apapun persoalannya. Jangan cari penyelesaian dengan cara-cara kita sendiri. Jangan bingung karpe dewe, bingung sana, bingung sini, pia-pie. Tetapi mari dalam tinggal tenang dan percaya. Firman Tuhan katakan apa? Kita akan beroleh kekuatan dengan terus terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, sumber perlindungan kita, penolong kita, perisai kita. Biarlah apa yang kita dengarkan, firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat setiap kita, terlebih yang kita saat ini sedang ada atau menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bu Krisna untuk kesempatan yang indah ya. Ini kembali kepada harusnya esensi kehidupan Kristen kita untuk terkoneksi dengan Tuhan yang tadi ya sudah dijelaskan dengan luar biasa ketika koneksi dengan Tuhan yang memulihkan dan menjadi jawaban hidup kita. Nah, ini pertanyaannya adalah begini Bu, koneksi dengan Tuhan atau berkaitan dengan hati kita dengan Tuhan ini harus memang dipaksakan atau nanti tumbuh sendiri sehingga orang akan ya tadi ya dipaksakan dan ya nanti hubungan dengan relasi dengan sesama juga akan secara khusus ya nanti secara natural akan terjadi atau bagaimana cara memulainya Pak Bu ketika kayaknya harus terkoneksi nih sama Tuhan nih pesan dari Bu Krisna tapi bagaimana mulainya supaya tadi kerinduannya kan bukan dipaksakan, tapi tubuh alami sehingga koneksi dengan sesama juga tumbuh secara alami, Bu. Ya, betul. Saya setuju. Seharusnya sih tidak dipaksakan. Tetapi kalau alami begitu saja juga kadang-kala susah untuk terkoneksi sungguh-sungguh. Jadi, kalau menurut saya harus diupayakan dengan kesungguhan hati kita. Artinya kita mendisiplin diri kita. Saya setiap hari dengan suami bangun tidur, sebelum melangkah keluar ke kamar, dari kamar maksudnya, kamar tidur, sebelum melangkah mungkin saya ke dapur, atau mungkin mau matiin lampu-lampu taman, atau mau buka jendela macam-macam, kita berdua doa dulu. Itu sudah bertahun-tahun ya kita harus betul-betul continue. Duduk, kalau suami saya masih belum bangun, saya menghormati dia, saya nyanyi pelan-pelan dulu. Saya kayak tadi, selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Saya akan ngomong pelan-pelan bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Saya nggak bisa menjalani hari-hari saya sama selain dengan Tuhan. Saya butuh tuntunan Tuhan. Kemudian saya nyanyi lagi, Tuhan pimpin langkahku, baru suami bangun misalnya. Atau sebaliknya, kadang saya masih molor kecapean semalam misalnya pelayanan sampai larut, suami saya bangun duluan, dia akan juga dengan pelan-pelan nyanyi dulu. Ketika semuanya sudah bangun, paling ya cuma selisih 5-10 menit gitu ya, kita bangun karena sudah mendengar panggilan untuk menyembah Tuhan, kita menyiapkan waktu bareng sebentar untuk terkoneksi ke Tuhan itu ya melakukan pertama kali sebelum hal-hal yang lain ya dengan Tuhan. Mau pujian, baca firman, doa, selang-seling, saya pujian, kemudian saya doa, saya jeda sebentar, suami saya lanjut pujian lagi, doa, baru baca firman, kami menyiapkan hati kami Tuhan, pagi ini dengan didikan Tuhan. Kami ingin merenungkan sabdamu. Ya, itu harus didisiplinkan. Gak bisa ngalir begitu aja, nanti banyak bolongnya. Kemudian kita akan sibuk buru-buru ke kantor, buru-buru untuk masak nasi. Makanya bangun itu ya lebih awal. Betul-betul kita masih belum mau buru-buru kerja. Bangunlah di jam 5 pagi gitu ya. Supaya kita punya waktu khusus untuk Tuhan itu namanya dengan sengaja.
bukan terpaksa loh ya, dengan sengaja kita mengkoneksikan hati kita, menghubungkan hati kita kepada Tuhan. Begitu cerita pengalaman saya, Kak. Wah, terima kasih. Ini insight yang menarik dan luar biasa ya. Jadi bukan hanya koneksi dengan Tuhan, tapi juga langsung dengan sesama, apalagi pasangan begitu. Jadi kalau dibangun ini, saya membayangkannya jadi sesuatu yang indah gitu, Mbak, untuk Ya, dijalani juga. Wah, memang. jadi membangkitkan keinginan rekan-rekan muda nih ya. Saya kayaknya mau punya pasangan begitu, tapi juga saya mau jadi pasangan begitu. Wah, luar biasa. Terima kasih, Bu. Ya. Eh, Apalagi tadi setiap Bu Krisna menyanyi ya sangat bagus gitu ya. Jadi enak didengar. Jadi panggilan bukan ayo bangun eh, dasar malas, nah itu udah pasti sudah Merusak hancur koneksi. gitu ya sudah. Iya, betul. Terima kasih Bu. Nah, kalau ini konteksnya dalam konteks orang tua dan anak Bu kan, hubungan relasi ini kan koneksi hati dibangun, tapi anak dan orang tua punya mindset bahwa berbeda generasi ya berbeda pemikiran gitu ya. Kayaknya tadi yang di awal, kayaknya saya nggak nyambung sama mama saya nggak nyambung sama papa saya. Jadi bagaimana ini, bukan perbedaan generasi yang cukup gapnya juga cukup besar gitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan orang muda, dengan orang muda aja baru kemarin diajarin tentang game main kartu gitu. Saya intinya buat saya ini judi apa enggak nih gitu ya. Ternyata enggak dan sebagainya, baru oh saya nggak ngerti sama sekali gitu. Nah ini bagaimana Bu? Ya, pastinya pertama harus saling menghormati lah ya. Kita beda generasi itu udah pasti. Jadi jangan pernah kita selalu ngomong dulu zaman mama. Ya, kamu sekarang udah enak dulu. Apaan sih mama ini? Selalu ngomongin masa dulu-dulu aja. Kemudian nyala-nyalain sepertinya kita itu nggak berjuang. Padahal zaman sekarang anak juga punya tantangan sendiri. Jadi kalau kadang-kala nggak nyambung, ya kita tetap harus menghormati. Itu yang terpenting. Nggak boleh kemudian kita merasa dulu lebih berjuang atau kamu sekarang keenakan, nggak bisa ya. Makanya sebetulnya selain menghargai, kita itu kalau ngomong ke anak juga lebih banyak, misalnya tadi saya contohkan di awal kan, saya cerita ada teman di sekolah sedang kelahi, tapi mama saya awas lu ya, kalau kamu ikut-ikutan kelahi, aduh, Bu ya dengerin dulu itu anak kelas berapa, terus gimana penyelesaiannya? Nah itu kan nyambung, ya. Iya mah itu kakak kelas sama adik kelas tuh mah. Kemudian penyelesaiannya ya kita langsung lari-lari ke guru BK, ke wali murid misalnya. Oh gitu. Akhirnya udah berdamai. Iya sih berdamai, cuman nggak tahu nih besoknya ini masih pada musuhan apa enggak. Lah karena kan anak butuh kayak gitu aja, bukan kemudian kamu awas lo ya kalau ikut-ikutan. Atau tadi yang saya contohkan, ah temanku mau ngajak jalan nih, mau main ke rumah, aku nggak mau besok ada tugas. Kemudian dia, kamu sombong amat sih, temennya ngomong gitu. Kita ngomong curhat ke mama kita supaya, udahlah nggak usah dengerin temenmu, yang penting kamu yang besok belajar ya. Nanti bilang aja ke temen, kapan-kapan kita jalan minggu depan kalau udah selesai ulangan misalnya. Tapi kan ibunya nggak gitu. Dia bilang, makanya dia orang jangan sombong. Diajak main aja kagak mau. Kamu ya. Nah, ini yang kemudian bagaimana ini bisa menyambungkan? Selain tadi, satu, menghargai. Yang kedua, lebih banyaklah mendengar. Untuk orang tua ya, lebih banyak mendengar. Coba pahami dulu. Kalau anak ngomong, juga anak-anak ini penting. Kalau orang tua ngomong, biarlah sampai titik dulu. Jangan diserobot di tengahnya. Jangan kemudian nunjuk kita yang malah salah. Atau kita anak-anak juga nggak boleh, ah mama saya kuno. Nanti kalau ngomong sama mama malah males ah. Akhirnya ngomong ke teman-teman. Jadi nggak bagus mungkin penyelesaiannya. Jadi kita bisa ngomong juga, mama sebetulnya aku nggak suka kalau mama itu ngomongin seperti ini. Kadang-kala aku tersinggung, cuma kadang-kala juga takut kan. Aku dengan mama itu. Saya kadang-kala juga ngomong begitu ke anak. Sebetulnya mama tidak akan mengizinkan kamu tadi seperti ini, cuma kadang-kala itu mama takut. Kalau misalnya kamu misalnya udah makan es krim, kemudian minta es lagi, kemudian minta pizza, tadi sudah bakpao, semua karbohidrat, kadang-kala mama ngizinin nggak ya? Ngizinin nggak ya? Kalau nggak ngizinin kamu marah. Misalnya, padahal anak saya sih nggak seperti itu. Tetapi kadang-kala kita butuh seperti itu. Keterbukaan untuk mendengarkan dulu. Kemudian ada waktu kapan yang pas kita ngomong.
dari hati ke hati. Kemarin loh kamu ngomong gini, minta ini. Sebetulnya mama nggak mau menyetujui langsung. Nanti lain kali lah. Cuma kadang-kadang juga mama itu takut nggak enak. Ih, kenapa mama nggak ngomong? Nah, saya gitu. Mama ngomong aja kalau kemarin nggak mau diajak nonton misalnya gitu. Enggak lah, nggak apa-apa. Nanti mama bisa belajar malam aja untuk seminarnya misalnya. Ih, di mama kayak gitu orangnya kalau nggak mau ngomong aja mah. Kalau anak-anak saya begitu. Jadi penting menghormati, bicara, didengarkan, kemudian dari hati ke hati, tetap mari kita terbuka dalam waktu yang tepat. Itu untuk mengkoneksikan hati supaya baik orang tua dan anak maupun pasangan suami istri bisa tetap nyambung. Begitu. Baik, wah makin seru sebenarnya Bu, tapi keterbatasan waktu kita. Oh Tapi ya, ini pertanyaan terakhir aja Bu, jadi tertarik nih dengan pengalaman Bu Krisna juga. Nah buat orang tua atau anak-anak di luar sana atau kita ya pada umumnya hidup di era modern, budaya dalam tanda kutip individualisme yang juga tinggi, lalu ketergantungan teknologi yang kita lihat dimanapun orang sampai ya agak, maksudnya kenapa orang bisa satu keluarga makan tapi semuanya masing-masing begitu dengan teknologi atau gadgetnya. Nah, di tengah-tengah kayak gitu Bu, dalam mungkin pengalaman Ibu bersama dengan sebagai konselor kepada orang-orang yang datang atau juga mungkin pengalaman dalam Ibu mengadakan seminar atau mengajarkan kepada banyak orang, ini bagaimana Bu? Tentang ini kan akhirnya koneksi hatinya tuh menurut saya gitu ya, ngelihatnya secara kasat mata ya nggak akan ada ketika setiap orang punya keyakinan dengan individualisme dan juga teknologi yang ketergantungan sangat itu Bu. ya, memang teknologi saat ini kan kita nggak bisa pungkiri dan nggak mungkin juga kita terus kemudian melarang semuanya gitu ya. Tetapi apalagi ketika anak kerja udah banyak tugas-tugasnya juga dengan gadget ya, SMP, SMA itu ya. Kalau anak kecil masih dalam pimpinan kita, mungkin masih kita pinjemin saja. Jangan dikasih gadget, tetapi pinjem punya mama sebentar boleh ketika waktu-waktu kosong. Tetapi tradisi yang baik dalam keluarga untuk mengkoneksikan hati, itu memang kalau dalam teorinya kan makan bersama. Ya, tadi udah disinggung gitu ya. Tapi makan bersama sekarang ya cuman pesan apa kamu? Nih, main lagi. Semuanya pada sibuk sendiri. Makan juga nggak bareng lagi duluan aja. Selesai mungkin yang selesai juga saya keluar sebentar ya mau telepon temen. Jadi ya kebersamaannya nggak ada. Begitu dia selesai makan, keluar mojok, telepon temennya, macam-macam cekakak tekikik sendiri. Nah ini harus disepakati. Jadi memang ada waktunya kita bersama-sama dan kita mengkomunikasikan. Nanti kalau makan bersama di luar, yang mau pakai HP siapa nih? Yang diizinkan, misalnya kita mau foto nih. Foto dulu nih menunya, kan seneng. Orang tua semua kadang-kala banyak yang suka kan mau foto duluan. Disepakati aja siapa, HP siapa satu. Misalnya anak yang sulung, punya aku aja kameranya lebih bagus. Kalau anak saya bilang gitu ya udah, kamu nanti yang ambil ya. Yang lainnya tetap saling bicara, saling mendoakan, saling makan bersendagurau, tidak pegang HP dulu. Kalau dalam rekreasi juga begitu. HP siapa yang mau dipakai ya, supaya kita semua tidak kemudian sibuk sendiri-sendiri. Mari disepakati. Gantian HP ku dong mas, misalnya anak saya yang kecil. Soalnya HP ku tuh bagus kalau untuk yang depan bisa jelas atau di blur macam-macam bisa tergantung apa namanya kecanggihannya. Mari dikomunikasikan itu. Tidak boleh semuanya sibuk dengan HP-nya ketika sedang kebersamaan. Ya, makanya membangun kebersamaan itu dengan makan bersama, salah satu HP saja punya siapa disepakati, kemudian juga dibilang jangan kemudian sibuk dengan HP-nya ketika kita nonton bareng, makan bareng, jalan bareng, rekreasi bareng, tetapi juga ketika kita berdoa dengan Tuhan, ya mari HP siapa yang dipakai untuk membaca. Misalnya kita nggak mau membawa Alkitab nih, kita nggak bakal Alkitab kan, coba renungan hari ini, kita kan semua punya nih renungan bersama dalam keluarga, yang dari mana mah, ada yang dari gereja, ada yang dari ini kan, sembarang aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang anak saya yang dari ini aja nggak panjang-panjang misalnya. Iya nggak apa-apa. Jadi dia yang bertugas mungkin besoknya siapa. Seperti itu. Itu harus dengan santai aja, ringan. Tapi yang terpenting untuk bisa menetapkan aturan-aturan dan kebersamaan yang indah itu koneksi hatinya harus bagus dulu. Makanya kalau belum bagus ya cembetut semuanya pada cemberut.
nggak ada happy. Makanya komunikasi diperbaiki dulu dengan senantiasa minta tolong sang komunikator agung, yaitu Yesus sendiri yang menjamah setiap hati pribadi-pribadi dalam keluarga kita. Begitu. Baik, wah terima kasih, ini sangat jelas ya buat teman-teman semua, secara sistematis juga teman-teman bisa praktekkan begitu, belajar, karena pasti setiap kita punya kerinduan untuk punya relasi yang baik dengan sesama, terlebih juga didasarkan dengan relasi dengan Tuhan. Jadi kerinduan ini ketika kita dengar bersama-sama dan mau belajar untuk menjalininya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan Roh Kudus yang mengubah hati kita dan sesama, pasti akan terwujud. Dan seperti yang tadi Bu Krisna sampaikan, ini awal tahun, tahun yang baru, harusnya juga punya tujuan dan juga kerinduan yang baru, sehingga kerinduan ini sebenarnya juga kerinduan saya secara pribadi bersama keluarga ya, koneksi kita dengan Allah dan sesama itu semakin baik. Terima kasih Bu Krisna malam hari ini sudah sangat memberkati kita semua, dan tentunya kita juga rindu kalau ada closing statement dari Bu Krisna dan menolong kita menutup dalam doa, Bu. Baik, baik. Tidak mudah memang membangun koneksi hati, tetapi kita punya Allah, punya Yesus yang luar biasa untuk bisa mengubahkan hati dan melembutkan hati setiap umatnya, setiap anak kita, setiap pasangan kita, siapapun yang kita jumpai dan mungkin saat ini sedang kita gumulkan terkait dengan koneksi hati. Datang ke Tuhan, Dia yang akan menolong kita untuk mampu membuat kita terkoneksi dengan siapapun lebih baik lagi. Yang terpenting Anda sendiri selalu terhubung dengan Yesus, dengan Tuhan yang mampu membuat hati kita penuh dengan cinta, damai, sejahtera, dan juga penuh dengan kelembutan. Terkoneksilah hati Anda terus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang selalu peduli kepada kami, yang mampu melihat, menilik di hati kami yang terdalam. Tolong kami ketika kami saat ini yang mendengarkan program Bara Digital Ministry, ada pergumulan tentang koneksi hati. Mungkin ada ketersinggungan, sakit hati, mungkin ada kesulitan untuk membangun komunikasi yang baik. Kami mohon Engkau melalui Roh Kudus-Mu yang mampu untuk mengubah hati kami pribadi maupun hati orang-orang yang mungkin selama ini memiliki koneksi yang tidak baik dengan kami. Ajar kami untuk memulai koneksi secara disiplin dengan Tuhan, melalui doa, melalui pujian, dan juga melalui firman-Mu yang begitu memiliki kekuatan yang luar biasa mengubahkan kami. Sehingga kami memiliki kacamata yang baru, kacamata dengan iman, dengan penuh belas kasihan, dan hati yang baru, untuk senantiasa mampu terkoneksi dengan siapapun dengan penuh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan kami akan menjalani bersama Tuhan. Biarlah hati kami terkoneksi ke Tuhan, supaya kami kuat. Kami yakin Engkaulah pelindung kami, perisai kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Ampuni keberdosaan kami, ini doa kami, yang kami naikkan dengan penuh iman, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Krisna malam hari ini sudah dan terus menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaan rekan-rekan semua. Saya Feby dan juga Bu Krisna serta kerabat yang lain di balik layar, kami undur diri. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Makasih Bu. Ya.